Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat SN, kembali belajar bersama SN dalam channel Kloba, kabar layanan online bagian hukum dan kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Sahabat SN, di video sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan penyusunan sasaran kinerja pegawai berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Dan hal yang terpenting dari proses itu adalah bagaimana kita sebagai ASN memahami tentang rencana strategis organisasi. Karena kunci utama daripada sasaran kinerja pegawai berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 adalah bagaimana kita punya satu misi, satu tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis organisasi. Sobat ASN, rencana strategis atau lebih kita kenal dengan Renstra itu merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kemudian kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan kementerian. Jadi dasar hukum dari Renstra itu sendiri itu ada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah PP 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Ada peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Kemudian Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Berikutnya ada peraturan Permenpan nomor 53 tahun 2014, Permenpan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra Kementerian atau Lembaga tahun 2020 tahun 2024. Kemudian berikutnya ada KMA nomor 1052 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Renstra pada Satuan Kerja Kementerian Agama. Kemudian diturunkan lagi menjadi keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor 495 tahun 2020 tentang rencana strategis Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024. Kemudian diturunkan lagi menjadi keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang nomor 176 tahun 2020 tentang penetapan Renstra Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang tahun 2020. Secara singkat bisa kita jelaskan tentang Renstra ini sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2015 tentang Sakip ya. Itu ada akuntabilitas. Di dalam Sakip itu jelaskan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu ada akuntabilitas keuangan. Jadi akuntabilitas ini maksudnya adalah kewajiban mempertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas ada akuntabilitas keuangan, ada akuntabilitas kinerja. Jadi mempertanggungjawabkan keuangan dan mempertanggungjawabkan kinerja. Nah, dalam akuntabilitas keuangan dan itu dijabarkan dalam RPJM ke lembaga, kementerian dan lembaga. Jadi dari RPJM nasional tadi itu dijabarkan dalam RPJM kementerian dan lembaga. Nah, dalam akuntabilitas keuangan itu termasuk juga dalam akuntabilitas kinerja itu diturunkan dalam satu dokumen RPJM KL ya, kementerian dan lembaga, karena kita bicara tentang Kementerian Agama. Jadi itu diturunkan dan dijabarkan dalam rencana strategis. Nah, dan strategis ini kalau di akuntabilitas keuangan itu ada rencana kinerja dan anggaran, kemudian ditetapkan daftar penetapan anggaran, kemudian berikutnya berikutnya itu adalah laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu direview oleh pejabat pengawas akuntabilitas keuangan itu menjadi laporan keuangan sehingga
jadilah audit keuangan. Nah, di dalam akuntabilitas kinerja yang kita akan coba dalami ini adalah sama seperti akuntabilitas keuangan, itu dijabarkan dalam RPJM kementerian dan lembaga, dijabarkan dalam rencana strategis. Nah, itu dijabarkan rencana kinerja tahunan. Nah, setelah itu nanti rencana kinerja tahunan ini akan menjadi perjanjian kinerja, ini tetap menyatu bersinergi dengan rencana kerja dan anggaran penetapan. Nah, jadi akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja merupakan satu kesatuan perencanaan nasional dalam rencana strategis. Nah, berikutnya itu adalah laporan kinerja, kemudian ada laporan kinerja review, dan terakhir adalah audit kinerja. Jadi, Sobat SN, rencana strategis ini tidak semua unit kerja, tidak semua satuan kerja. Jadi, tanggung jawabnya itu ada di eselon 1, ada di perguruan tinggi. Yang terakhir terendah itu adalah pada MTS negeri atau MAN atau Satuan Kerja Pendidikan Kementerian Agama. Nah, pada rencana saya Kementerian Agama kita bisa melihat ya. Jadi rencana strategis Kementerian Agama itu memuat visi, misi, dan tujuan. Jadi visi Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepedean berdasarkan gotong royong. Ini jelaskan dijabarkan dalam bentuk visi, dalam bentuk misi. Jadi visi tadi dijabarkan dalam bentuk visi. Nah, visi Menteri Agama untuk mencapai misi Menteri Agama adalah mencapai visi tersebut. Pertama adalah meningkatkan kesolehan umat beragama, kemudian memperkuat moderasi beragama. Ada 6 misi yang akan dijalankan oleh Kementerian Agama, dan itu dijabarkan dalam tujuan dari supaya misi tadi tercapai. Jadi kalau seandainya meningkatkan kesalehan umat beragama, itu tujuannya meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, ritual, dan sosial. Jadi supaya Sobat ASN sedikit memahami bahwa inti daripada proses pengelolaan kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu adalah yang pertama sekali rencana strategis Kementerian Agama di Kementerian Agama ya. Nah, jadi ada visi, ada misi, ada tujuan, dan itu diturunkan ke Kanwil. Sobat ASN, di Kanwil juga dia menggunakan visi dari Kementerian Agama tadi. Jadi di visi Kementerian Agama tadi kemudian diturunkan oleh Kanwil Kementerian Provinsi Bengkulu, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, itu menjadi visinya menjadi 7 ya, misinya menjadi 7 ya. Dari visi tadi itu menjadi 7 misi ya. Sama, itu diselaraskan dengan konsep Renstra dari Kementerian Agama. Misalnya satu ya, dalam misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu itu satu yang meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran beragama, kemudian memantapkan kerukunan intra dan antara beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pengamatan, ada 7, dan terakhir adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. Dan itu dirangkum dalam rencana strategis menjadi 5 tujuan Sobat ASN. Nah, 5 tujuan tadi itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Kemudian yang kedua, meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan beragama. Keempat, itu meningkatkan akses layanan pendidikan. Dan kelima, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan. Dan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini itu diturunkan lagi Sahabat ASN itu ke Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kepayang khususnya, karena kita channel inilah channel kabar layanan online bagian hukum dan kepegawaian kantor Kementerian Agama Kepayang. Nah, di Renstra Kementerian Agama Kabupaten Kepayang itu kembali Sahabat ASN itu tetap visi dari Kementerian Agama tadi menjadi fokus pekerjaan kita. Jadi di dalam visi tadi itu diselaraskan juga dengan strategi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Sama, dia mempunyai misi yang sama daripada seperti Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Ada 7 item dan sama itemnya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran soleh, mantapkan kerukunan intra dan antar agama, sampai
terakhir ketujuh apa? Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya, dan ini ada di Renstra Kementerian Agama wilayah Provinsi Bengkulu, dan itu dijabarkan dalam 5 tujuan sama dengan tujuan yang menjadi rencana strategis Kanwil Provinsi Bengkulu. Nah, dari 5 ini jadi Sobat ASN itu kita turunkan menjadi rencana strategis di madrasah ya, madrasah dan MTS. Dan di madrasah ini dari rencana strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, diturunkan ke Kementerian Agama Kabupaten, kemudian itu diselaraskan dengan fungsi dan tugas dari masing-masing unit kerja, masing-masing satuan kerja di MA itu dia seperti ada tetap mengambil visi daripada Kementerian Agama secara keseluruhan, tetapi juga dia meneruskan visi daripada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pahyang. Jadi sehingga penyusunan sasaran kinerja pegawai berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini utamanya adalah rencana strategis, karena konsep utamanya adalah bagaimana semua unit, semua sumber daya yang ada itu berjuang bersama-sama untuk mencapai rencana strategis secara keseluruhan organisasi, sehingga termasuk di dalam proses penyusunan sasaran kinerja itu yang paling utama tadi seperti dijelaskan di awal ya, kita harus memperhatikan rencana strategis kantor Kementerian Agama, rencana strategis Kanwil. Jadi kalau kita di ASN secara pribadi itu, maka ya di mana tempat kita kerja, maka kita akan berapresiasi, menyelaraskan dengan rencana strategis satuan kerja kita. Nah, Sobat ASN, rencana strategis ini di dalam sasaran kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu ada dialog kinerja di situ diutamakan. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, karena itu harus mengarah kepada tujuan organisasi, sehingga yang menjadi visi misi pekerjaan kita itu harus mengarah kepada satu tujuan, sehingga proses berikutnya setelah kita memahami rencana strategis tadi ya. Jadi karena ini proses awal, yang pertama yang kita harus pahami tadi ya rencana strategis tersebut ya. Jadi rencana strategis dari tingkat instansi induk sampai ke tingkat satuan kerja itu kita pahami ya sedikit supaya kita bisa menyelaraskan dengan pekerjaan dan tupoksi kita secara individu PNS ya. Nah, kemudian karena ini pertama, jadi perencanaan strategis itu sendiri itu sebenarnya ya sama dengan penjabaran sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategis itu. Jadi perencanaan kinerja itu ya, proses penyusunan rencana kinerja itu adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sehingga dalam perencanaan kinerja tadi itu ada penyusunan, ada penetapan SKP. Nah, kemudian itu juga meliputi penetapan dan klarifikasi akseptasi. Artinya apa di situ? Disitulah letaknya bahwa ada penyelarasan dengan konsep tujuan pekerjaan kita sebagai PNS ya pribadi, dengan fungsional tertentu, dengan yang di staf, di mana fungsional umum itu tetap diselaraskan konsep pekerjaan tadi supaya kembali kepada perencanaan kerja atau apa? Penjabaran daripada sasaran dan program ditetapkan dalam rencana strategis. Jadi konsep dialog dalam SKP tadi ini ya, supaya kawan-kawan itu tidak tetap satu lingkaran untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dalam perencanaan kinerja itu dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang paling jelas itu dia bukan sekedar ini ya, perencanaan itu bukan sekedar penilaian sebelaka ya, itu juga
ada pengembangan. Jadi pada saat dialog tadi ada pengembangan. Jadi sehingga pengembangan tadi kalau kita ada suatu komitmen sehingga pengembangan maksudnya dalam organisasi tadi kita punya peran yang luar biasa pada saat ada keluhan, ada hal yang menjadi kendala, itu bisa langsung diselesaikan seketika itu dengan dialog. Dan kemudian perencanaan awal ini bukan sekedar kita bikin rencana awal kemudian tiba-tiba ada akhirnya tanpa ada evaluasi, karena dalam konsep ini perencanaan awal, kemudian ada dialog, ada evaluasi, sehingga memang pekerjaan kita itu betul-betul ditata, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikomunikasikan. Jadi tahapan-tahapan tadi betul-betul untuk mendukung kinerja organisasi, sehingga hasil kerja yang menjadi sasaran kinerja pegawai dalam perencanaan kinerja tadi itu tidak semata-mata uraian tugas. Jadi kalau uraian tugas mungkin hasilnya angka ya sekian, hasilnya sekian, tapi di dalam konsep sasaran kinerja pegawai berdasarkan Permen 6 tahun 2002 ini ada juga penilaian perilaku, karena ada interaksi ada dialog di situ, ada komunikasi dengan pihak-pihak yang kawan sejawat dan seterusnya. Nah, sobat ASN, jadi mungkin kita belum sepenuhnya mengerti ya, belum sepenuhnya bisa membedakan antara kinerja dan kerja. Kadang-kadang kita menganggap ini kerja atau kinerja ya, karena kita harus satu pemahaman supaya kinerja ini kita tahu bahwa ini adalah kinerja, ini kerja. Nah, dalam SKP berdasarkan Permen PAN nomor 6 tahun 2022 ini, bahwa jadi SKP itu adalah ekseptasi kinerja ya, bukan kerja ya, ekseptasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Jadi kita sebaiknya kita pahami ini antara kinerja dan kinerja. Lebih pas ikuti video berikut ini dari pesan dari Mary Riana tentang kinerja dan kerja. Selamat menyaksikan. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak, lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan.
Tapi bila kamu melakukannya, meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian.